Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah mencontoh Ramadan itu mengajarkan kita hablum minallah. Hubungan kadang apa yang tak terpikirkan oleh orang Indonesia. Halal Indonesia ini disintegrasi. Soekarno meminta kepada alim ulama pendapat. Di dalam Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah." Yang kebiasaan kita. Apa kebiasaan kita? Kalau orang itu lahil. Setiap bersuara dengan orang tuh hati ini mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam. Dan di antara nikmat yang disebut Allah dalam Al-Quran adalah nikmat al-ukhuwah al-islamiyah. Jadi jenis nikmat yang langsung disebut di Quran itu adalah persaudaraan di dalam Islam. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi dengan nikmatnya ikhwana. Idh kuntum a'da, ketika kalian bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, kami dekatkan hati-hati tersebut. Fa'asbahtum bini'matihi, dengan nikmat Allah kalian menjadi ikhwana, bersaudara di dalam Islam itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika hati ini disatukan itu nikmat. Cobalah kalau hati no disatukan, sengsaro bosuo susah, ino bosuo lungun-lungun lo koci. Apa tiko bapak naon lah lamu ino bosuo.
pasu iko saf kosong di siku. Cuma dek sodai noloma ati poi kenaun. Jadi ketika bersaudara itu Bapak Ibu rahimakumullah, ikhwana bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah mencontohkan bagaimana dapat melunakkan hati-hati yang keras sehingga bersatu di dalam persaudaraan. Betapa terjadinya perselisihan 300 tahun lebih di Ansor hanya disebabkan hal-hal kecil. Ansor itu satu suku, hanya dua suku di Madinah, Aus dan Khazraj, berperang terus. Dengan datangnya Rasulullah SAW bukan di Ansor saja, dapat mempersatukan Muhajirin dan Ansor, dapat mempersatukan orang Mekah dan orang Madinah. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apatah laya wak sesama orang rohul itu ya Pak. Ino aja dapat bersatu lah parah telah. Ya. Keras juga hati de etongan lah payah telah. Bapak Ibu rahimakumullah, ukhuwah Islamiyah itu hanya satu. Jikalau ada kepentingan dunia sama dengan kecewa, itu saja. Persaudaraan kita, silaturahim kita, jikalau ada kepentingan dunia di situ, insya Allah kecewa. Insya Allah kecewa. Enggak kan ada enggak. Saya bantu Anda, harapan besok Anda bantu saya, enggak ketemu, insya Allah kecewa. Maka persaudaraan itu adalah mesti lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Yang kita hormati Tuan Syekh kita hadir bersama kita dan telah mengimami kita tadi, Ayahanda Bashir, Khalifah Bashir, kemudian tadi juga ada Khalifah dari Rambah Hilir, Buya Mahadi, Masya Allah, ahlan wa sahlan Buya. Selanjutnya ada dari ujung Batu, Ikmi, ya, Pak Ustadz Akhlak Isman, Buya Joni Virgo, Buya Agusman. Nya kalau umum 47 tahun tuh macam itu ya. Ciri khasnya. Kemudian ada para imam. Banyak imam yang hadir, ada Imam Masjid Al-Ikhlas, kemudian ini kadang-kadang Imam Masjid Istiqomah juga. Protokol kita ini. Kampung Baru macam semua ya. Ada dari Rambah Hilir, Ketua IKADI Rambah Hilir, Ustadz Gusdianto beserta Ketua MDI Rambah Hilir, kayaknya ya. DMI, Ketua DMI Rambah Hilir, Sekretaris MDI, Sekretaris MDI Buya Imam Nawawi, ya. Apa lagi? Ada perwira tadi, 3 perwira, perwira Jones, perwira siapa lagi tadi? Putra dan seterusnya. Kalau Jones saya hafal betul karena setiap pagi Ahad jadwal main badminton. Iko pagi ko lah bisik-bisik tadi jam berapa mulai beko ko Pak Ustaz. Jadi pagi Ahad itu jadwal kami dengan beliau main badminton. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf tidak dapat disebutkan terkhusus kepada tuan rumah Abuya Yuli Hesman. Tadi ketika saya masuk kedua kali ke sini, alhamdulillah ini luar biasa Ustaz. Ketika Ayahanda memulai pesantren Khalid bin Walid, ya, jangankan monyet, harimau pun masih lain. Ya, harimau pun masih lain. Kau nilai harimaunya lihat dong. Ya, harimau pun masih ada. Tahun 1989. Beliau merintis 1985. Kita udah bolak-balik. Santri pertamanya 1990. Saya 1991.
Pak Zul ini di bawahnya lagi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, konsepnya satu saja. Wa qul i'malu krojo samyang. Wa qul i'malu. Bekerja saja. Fasayarallahu a'malakum. Allah pasti melihat pekerjaan itu. Karena apa? Nafas perjuangan ini lebih panjang daripada napas-napas kita. Napas perjuangan ini lebih panjang daripada napas kita. Napas kita paling panjang 63 tahun. 70 tahun. Kalau lah 70 tahun itu lah payah tuh Pak. Lah payah. Sedangkan dakwah ini nafasnya adalah ila yaumil kiamah. Karena apa? Karakter Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu diturunkan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin dari sisi waktu sama dengan sampai kepada kiamat. Jadi definisi rahmatan lil alamin dari sisi waktu, Islam itu adalah diperjuangkan sampai datangnya kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, Iko Pak Ustadz bubu olah bau ke dalam. Ya. Jadi kalau kita kiaskan, idza taqaddamal asya 'alal isya faqaddimul asya. Jikalau hidangan sudah dihidangkan dan sholat isya sudah dikumandangkan, maka dahulukanlah makanan daripada sholat isya itu. Kalau kita kiaskan, apabila bubur kacang hijau lah berbau dan pengajian sudah dimulai, maka pendekkanlah kajian itu. Ya Bu ya? Suai Bu? Nah, suai. Ya, suai. Apabila makanan itu sudah, wanginya makanan itu sudah terbau dan pengajian sudah dimulai, maka pendekkanlah kajian itu. Ya, pepatah di Baitul Izzah. Jangan disampaikan hadis itu besok lain pula orang ngutipnya gawat. Itu telah timbulnya hadis palsu itu. Di antara penyebab timbulnya hadis palsu itu tuh Pak. Ya, lai rajo suko main burung. Kojo rajo tu main burung. Ada ustad hobi menjilek-jilek. Jadi kalau lai ustad hobi menjilek-jilek bahaya. Ya, ditanya apa hukum main burung? Dikeluarkannya fatwa main burung. Barang siapa yang main burung H, B, C dan D, keluarlah hadis, dibaca oleh orang kinin. Padahal itu hadis palsu. Khawatir saya nanti 5 sampai 6 bulan 10 tahun kemudian didengar ini, apabila ada baun makanan maka pendekkanlah ceramahnya. Gawat. Produk baru. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan itu mengajarkan kita hablum minallah, hubungan baik kepada Allah. Kita sholat, kita puasa, kita iktikaf, dan seterusnya. Di dalam Islam, hubungan itu mesti ke Allah dan kepada manusia. Duribat alaikumudz dhillatu wal maskanatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali dengan dekat kepada Allah dan bagus kepada manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, karena orang Indonesia ini sangat kreatif, luar biasa kreatif Indonesia ini, maka kadang-kadang apa yang tak terpikirkan oleh orang Indonesia. Halal bihalal tidak pernah saya temukan di Mesir.
dan juga tidak ada di Saudi. Halal bihalal itu pun bahasa Arabnya entah dari mana struktur nahu sorobnya. Yang ahli-ahli bahasa orang pesantren, struktur nahu sorobnya enggak tahu tuh dari mana. Karena kreatifnya orang Indonesia ini Bapak Ibu rahimakumullah, maka setelah hablum minallah di bulan Ramadan itu diprakarsailah hubungan manusia setelah Ramadan dengan acara halal bihalal. Ternyata 1948 ketika Indonesia ini disintegrasi, Soekarno meminta kepada alim ulama pendapat. Dan alim ulama mengatakan, wahai presiden, ayo kita saling memaafkan dan buat pertemuan menghalal dan menghalalkan. Nah, itu asal itu. Jadi dari mulai dondam ketika penjajahan potang 1948 itu awak kumpulkan seluruh ulama di situ pertemuan menghalal-halalkan yang dulu dondam itu. Maka dari itu timbullah kegiatan namanya halal bihalal. Itu semenjak itulah sampai kini kegiatan halal bihalal itu dapat dilestarikan dengan baik. Jadi kalau ditanya etong bid'ah kok Pak, poni yang wak jawabnya, ya, poni yang jawabnya, ya, karena tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Kalau ikut bid'ah gawat, Ustadz Yulesman masuk neraka, jemaah masuk neraka, yang paling angin nerakonya tukang ceramah. Iya kan? Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tujuannya adalah setelah bulan Ramadan ini kita memperkuat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, datangnya bulan Syawal kita memperbaiki hubungan. Kita memperbaiki hubungan sebagai bentuk penguat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Rasulullah SAW di dalam Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Coba lihat itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman pada Allah. Satu. Yang kedua, barang siapa yang beriman pada yaumil akhir. Dua. Ramadan, keimanan kita pada Allah, kita lakukan ketaatan perintah Allah. Ramadan, karena keimanan kita pada hari akhirat yang akan dihisab, kita lakukan ketaatan. Ada hadis lain Bapak Ibu rahimatullah, fal yasil rahimah. Hendaklah ia menyambung silaturahim. Bapak Ibu rahimakumullah, menyambung silaturahim. Yang paling penting, kalau saya baca tadi malam itu halal bihalal itu, ternyata kalau didekatkan dengan bahasa Arab, al-afwu bil afwi, saling memaafkan. Itu arti redaksionalnya. Bukan haram dihalalkan, tidak. Tapi al-afwu bil afwi, saling memaafkan. Oke. Ada menyambung silaturahim, satu. Ada saling memaafkan, dua. Kalau kita dekatkan Bapak Ibu rahimakumullah, adalah yang kita sambung itu yang kurang elok. Yang kita maafkan itu yang ada rasa di hati. Dan seterusnya. Ahlan wa sahlan al-imam al-ustad Azhar Dharma. Ahlan ustad. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, berbeda dengan yang kebiasaan kita.
Apa kebiasaan kita? Kalau orang datang ke rumah kita, kita datang ke rumah dia berbalas. Kalau ada memberi kita, kita beri balik berbalas. Tapi kalau ada yang mencemooh awak, datang lebaran, nuko jontik kan datang ke rumah apa naun. Sakit hatiku dibueknya. Iya Pak? Iya kan? Padahal perintah silaturahim itu menghubungkan yang hampir putus, menguatkan yang gontiang. Kalau lah kuat, tinggal berjalan saja. Jadi kalau ada di hati ini Bapak Ibu rahimakumullah, di fulan rasa itu yang disambung. Kalau tidak Bapak Ibu rahimakumullah, itulah yang akan menjadi besar dan memutuskan hubungan kita. Sehingga para ulama Bapak Ibu rahimakumullah, dan doa yang kita baca selalu isinya membersihkan hati kita. Satu, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillal lilladzi na'amanu. Ada doa itu kan Pak? Lain. Rabbana la taj'al fi qulubina ghil. Rabbana, ya Allah, la taj'al, jangan ada di hati ini. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan. Ghil. Bahasa Indonesia ghil ini apa ya? Jika kita menggunakan sepatu, di dalam sepatu itu ada kerikil kecil. Setiap berjalan, kerikil itu mengganggu kita. Terasu-rasu. Itulah ghil. Setiap bersuara dengan orang tuh, hati ini mengganggu. Apa bahasa Indonesia itu Pak? Rabbana, saya tidak artikan tapi sudah saya terjemahkan tadi. Sudah saya tafsirkan. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan jadikan di hati ini ada gangguan lilladzi na'amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi Pak, Ibu sekalian, berbicara silaturahmi adalah berbicara hati, bukan berbicara salaman iya, tapi sebenarnya dia adalah di hati. Ikut layu orang pasir kok Pak. Kalau ditanya apa aja apa dengan orang naon, jawaban sederhana samnya. Ini aku suka minyo. Bonci samnya aku mencolonya. Itu yang bermasalah apa Pak? Bermasalah hati. Yang bermasalah hati itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita berbicara halal bihalal, ketika kita berbicara silaturahim, yang pertama kali diperbaiki itu adalah hati. Kalau hati nggak diperbaiki, bohong, omong kosong, nggak ada artinya. Bapak Ibu rahimakumullah, lilladzina amanu, jangan ada gangguan di hati ini untuk orang-orang yang beriman. Orang mukmin itu sesama mukmin, adzillatin 'alal mu'minin. Mukmin itu sesama mukmin, adzillatin 'alal mu'minin. Mereka berlemah lembut, mereka berkasih sayang sesama orang-orang mukmin. Jikalau ada orang mukmin dimanapun dia ada, baik dimanapun seluruh penjuru dunia ini, adzillatin, tundukkan dan berkasih sayanglah diri. Jangan dipeketongahkan jo hebat awak tu do Pak. Ya, awak jo ke awaknya rupanya inolai apa nolai do gola orang. Ya, sangkonya awak jo ke awak rupanya dipegolak oleh orang lain. Maka di hadapan orang mukmin itu azillah,
kasih sayang, lemah lembut dikedepankan. Bapak Ibu rahimakumullah, Syekh bin Baz ketika tawaf di Mekah, kalau awak tawaf itu kan pak bawa buku Sony itu yang digantung dibaca doa putaran 1 ini, putaran 2 ini, putaran 3 ini, nanti hampir sampai itu dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masuk baca putaran kedua. Begitulah 7 kali. Kan begitu. Bapak Ibu rahimakumullah, belajar kita dari ulama. Karena pentingnya bersihnya hati. Ketika selesai Rabbana atina itu, dari putaran pertama sampai putaran ke-7 beliau hanya membaca satu doa, yaitu Allahumma aslih fasada qalbi. Hanya itu yang dibaca. Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah rusaknya hati ini. Hanya itu dibacanya. Artinya apa? Setingkat ulama saja meminta di sepanjang doanya, di sepanjang tawafnya untuk dibersihkan, untuk disehatkan hatinya. Apatah lagi kita Bapak Ibu rahimakumullah yang hidup di dunia seperti sekarang entah berantah ini. Ini kan dunia entah berantah ini. Ya, elok awak buek bisa jadi salah. Salah awak buek bisa jadi elok. Tergantung media apanya itu aja, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, awal persaudaraan kita, kuatnya persaudaraan kita dimulai dengan kebersihan hati. Ada 2 doa. La taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Yang kedua, Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, bersihkanlah rusaknya hati ini. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat Quran, kita lihat Al-Hadis, kita lihat Quran, kita lihat Al-Hadis, apa yang kita lihat? Islam sangat menjaga dari kerusakan hati. Coba lihat Quran baik-baik. Dengki dilarang. Itu kan penyakit hati. Etong nak berang dilarang. Itu kan penyakit hati. Benci dilarang. Itu kan penyakit hati. Sombong dilarang. Itu kan penyakit hati. Bacalah itu Quran dan hadis. Semuanya jelas. Kita ambil satu. Apa? Dengki. Apa hadisnya? Iyyakum wal hasada. Jangan kalian sampai benci. Iyyakum wal hasada. Jangan kalian saling dengki. Fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Sesungguhnya kedengkian itu membakar kebaikan. Itu dengki. Buruk sangka. Apa hadisnya? Iyyakum wadh-dhann. Jangan kalian berburuk sangka. Fa innadh-dhann akdzabul hadits. Sesungguhnya buruk sangka itu adalah seburuk-buruk pekerjaan. Lah kedepan buruk sangka itu Pak, awak yang rusak tapi orang yang salah. Kalaulah lihat orang, kedepankan husnuzon, kedepankan berbaik sangka, jangan dikedepankan buruk sangka itu do. Awak yang rusak, orang yang salah. Sederhananya saya contohkan. Bapak datang ke rumah saya. Ya. Saya datang ke rumah Bapak. Saya balik. Saya datang ke rumah Bapak. Enggak dihidangkan makanan dan minuman. Saya buruk sangka. Saya katakan, padek disempili orang itu. Aye minum pun, ini ketongahkan.
Padahal bapak itu istrinya sedang ke Pekanbaru. Maka nggak ada yang dihidangkan. Yang rusak siapa? Itu saya. Besok minggu saya datang lagi ke rumah bapak itu, dihidangkan anggur, apel, nasi goreng, nasi biryani tadi semuanya. Yang rusak tuh kita. Kita katakan, agak kuat pak, kau nak mencalek gak gugur? Sodang onak sama aku. Ya? Padahal tidak, bapak itu baru mendapatkan rezeki. Dia ingin menghidangkan ke kita. Tapi karena kita yang rusak, apapun yang dikerjakan oleh kaum muslimin nampak salahnya. Jadi pak, kalau matu awak kau nengok orang salah toroy, itu bukan orang yang salah, tapi awak yang bermasalah. Lain orang itu pak, setiap duduk no pernah cerita elok orang tu. Banyak kata Pak Imam Bobisi. Ada orang tu pak, di Bolo tuh, yang penyakitnya apa tuh? Hatinya yang penyakit itu. Ada ghil kepada kaum muslimin, ada fasad kepada kaum muslimin. Didoakan tiap hari. Ini sonangnya menengok orang. Orang bergaya salah, acul apa tu lah ganteng. Salah yo. Berpakai pakaian kojo, acul apa tu kemana poi pakai busuk tuju. Rumah elok. Ini layu elok dunia go. Mudah-mudahan Allah sehatkan hati kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan hati kita. Mudah-mudahan Allah hilangkan ghil dari hati kita. Saya ulangi doanya. Mudah-mudahan Allah sehatkan hati kita. Mudah-mudahan Allah hilangkan ghil terhadap kaum mukminin dari hati-hati kita. Bahwasanya Bapak Ibu rahimakumullah, lihatlah kaum muslimin dan kaum mukminin itu dengan pandangan kasih sayang. Ini kan orang-orang soleh. Kalaulah kamu sojid subuh, itu orang soleh tuh pak. Ya, kalaulah kamu sojid subuh hari, itulah orang soleh itu. Coba pak, ibu, apa yang ibu lihat, apa yang ibu rasakan, atau bapak rasakan, ketika ada orang bermaksiat di depan bapak dan ibu? Apa yang dirasakan pak? Ini saya berbicara dan bertanya depan orang-orang soleh. Ya, ikulah tigu kok. No, masalahnya tadi lah nak ditutup kok, kalau lah tigu kok. Ditambah 3 menit. Ini kan orang-orang soleh. Coba, apa yang bapak rasakan dalam hati ketika melihat orang maksiat? Apa pak? Kalau menurut doa 10 itu, kalau melihat orang yang berdosa, astagfirullah. Ya. Terima kasih Tuan Syekh. Apa yang kita rasakan bu ketika melihat orang bermaksiat? Apa pak? Tadi Pak Syekh sudah kita mengucapkan astagfirullah. Ada yang lain? Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita orang soleh ini melihat ada yang bermaksiat, jadilah dokter, bukan jadi hakim. Apa yang dimaksud jadi dokter? Obati dia supaya jadi orang soleh. Kalau jadi hakim, ponis dia, abangko, masuk neraka, tusuk. Jangan kamu mendonga, melawan pak. Jadi kalau ada orang soleh mukmin, ada mukmin yang bermaksiat, jadilah diri ini seorang dokter. Dokter yang apa? Dokter yang akan mengobatinya, ajak dia diskusi, rangkul dia, dan seterusnya. Jangan, ya manaun, abang tak apa-apa kau jawab, menjadi-jadi. Ustadz nih Bapak Ibu sekalian, pandainya kan teriak-teriak di masjid saja. Awak kan yang mendengarkan di masjid saja. Yang dinaon itu siapa yang merangkulnya?
Nggak ada yang merangkulnya kan. Yang soleh ini ya udah soleh. Ini kan udah soleh semua. Yang diceramahi ini kan udah soleh semua. Yang masalah tuh mana? Yang berserak-serak di naun itu. Ya. Yang masih narkoba, yang masih judol, yang apa lagi? Yang belum sholat subuh, macam-macam. Maka ketika kita ingin bersilaturahim, berhubungan baik sesama mukmin, menjadi pertanyaannya, ketika ada orang bermaksiat, jadilah kita sebagai dokter. Bukan menjadi seorang hakim yang memutuskan, Anda salah, Anda masuk neraka, kau ini tusuk besok. Sekali itulah ada yang sojit tuh Pak. Ditanya besok, kenapa abang nuk sojit lagi? Jawabannya apa? Takut ku katanya. Ya, seorang pun nilai sonyum kaku doh. Ya Bu ya. Ah itu ciri apa tuh Bu? Cerita lain. Makanya apa kau doreng ngopi di keluar Bu. Ya Bu. Oh Bu. Makanya apa kau hobi ngopi di luar. Kenapa? Kalau di luar ketika kopi itu dihidangkan sambil tersenyum. Yang hidangnya biar maya 10.000. Kalau lebih mahal bayarnya semakin elok senyumnya. 25.000 dibayarnya. Padahal di rumah gratis. Kenapa dia nggak mau ngopi di rumah? Ketika ngidangkannya minum bang. Laku banyak kan? Itu ibaratnya tuh. Itulah kisurang. Apalah lagi mukmin yang ingin kita ajak. Ya. Apatah lagi mukmin yang ingin kita ajak. Ajak dia dengan baik, ajak dia dengan sayang, ajak dia dengan hati, bersihkan hati kita. Lunakkan hati kita, doakan kita. Orang dakwah mengatakan antumud du'at walaisal qudat. Orang dakwah mengatakan antumud du'at walaisal qudat. Ikut tambah aja lagi. Nah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya udah berbisik dengan Pak Imam Nawawi. Awak jam 7 poile, awak nak menopi belabak binton maksudnya. Kalau lah hompek, kok jam berapa jadinya Pak Imam? Nah, jangan. Jadi Bapak Ibu rahimatullah, ulama dakwah itu mengatakan antumud du'at walaisal qudat. Kalau ingin menjadi dai, ini harus dipegang. Apa itu? Kalian itu adalah para dai dan bukan para hakim. Kita ini adalah para dai yang mengajak seperti kata Ustadz Yulesman tadi. Alhamdulillah ada yang terpanggil. Alhamdulillah ada yang dekat. Yang belum, doakan. Coba Pak. Coba Bu. Pertanyaan. Pernahkah kita mendoakan satu orang mukmin agar bertaubat? Pak Dek Tongka situ. Pak Dek Tongka ya. Pernahkah kita mendoakan? Atau hanya cacian dan serapah? Pernah nggak Pak? Ada orang yang Pak Dek mada ya. Kita bangun di tengah malam, kita sholat dengan baik, kita khusyuk, dan di tengah sholat itu kita doakan. Ada nggak Pak? Jarang. Sedangkan Rasulullah SAW mendoakan siapa? Abu Jahal dan Umar bin Khattab ketika itu. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan mereka. Dengan Abu Sofyan saja. Abu Jahal dengan Abu Sofyan. Sehingga yang masuk Islam itu adalah
Abu Sufyan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, berbicara silaturahmi adalah berbicara hati. Berbicara silaturahmi adalah berbicara membersihkan hati dari ghil. Berbicara silaturahmi membicarakan hati dari kerusakan hati kepada sesama kaum muslimin. Berbicara silaturahmi memandang kaum muslimin itu dengan lemah lembut dan kasih sayang. Itu dia poinnya. Saya ulangi. Berbicara halal bihalal, berbicara silaturahmi adalah berbicara tentang hati. Al-arwahu junudul mujannada. Ruh itu adalah barisan pasukan yang berbaris. Tidak bisa dipaksakan. Yang kedua saya ulangi, berbicara silaturahmi adalah berbicara kebersihan hati. Berbicara silaturahmi adalah membersihkan hati dari sakit. Berbicara silaturahmi adalah berbicara tentang memandang kaum muslimin ini dengan lemah lembut. Kasihan kita, Pak. Kasihan. Jangan diketongahkan joberang awak tu doh. Semakin jauh. Jangan diketongahkan ego awak itu. Semakin jauh. Tapi rangkul mereka. Karena kita ini adalah da'i yang mengajak mereka kepada kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah penting mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhul adu tada'asa irul jasadi bisahri wal huma. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, mukmin bagaikan satu tubuh. Mukmin bagaikan satu tubuh. Tubuh saya ini, tubuh Bapak itu. Anggaplah itu mukmin seperti itu. Oh, mukmin itu ada yang dikedepankan, ada yang dijadikan tangan kanan, ada yang jadi badan dan seterusnya. Itu mukmin. Berbicara mukmin, Pak, kamatsalil jasadil wahid. Mereka itu adalah satu tubuh. Coba ku tanyakan, Pak. Nak sebelah Iran atau nak sebelah Amerika gini enggak? Kan banyak masalah gini, nah itu ponnya menjawabnya kan. Nak mau sebelah Iran atau nak sebelah Amerika gini enggak? Iran katanya Syiah. Apa jawabannya? Nak sebelah Iran, nak sebelah Amerika. Awak ikut buyamnya lah kan. Ya. Kenapa? Mukmin itu mathalul mu'mini fit tawaddihim. Mukmin itu dalam kasih sayang, dalam mencintai, wa tarahumihim, menyantuni sesama mereka, wa ta'atufihim, dan berlemah lembut dengan mereka. Mathalul jasadil wahid, seperti satu tubuh. Bapak, Ibu, kita satu tubuh. Apakah kita rela tangan kita ini dirusak? Ya, iko kan hitam kok ha. Kone hitam kok dek motong pelopas sawit atau tuku ke apanya tuh, ke durinya tuh, hitam sampai kini. Ini saya ceritakan, Pak, ketika ujung ini hitam ini tusuk duri sawit, itu bergetarnya dari ubun-ubun sampai mata kaki. Ya, beraye matu. Udah 2 bulan yang lalu ini. Ditekan masih sakit. Ya. Apa yang kita ambil? Hanya ujung tangan yang kena, getarannya itu dari ubun-ubun, mata beraye sampai ke ujung kaki. Mencari yang ini untuk ingat astagfirullah. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kalaulah tubuh itu seperti itu, bagaimana kita dengan mukmin? Apakah kita tega untuk memfitnahnya?
Apakah kita tega untuk memfitnahnya ibu bapak? Ini harus dipikirkan. Apakah kita tega menceritakan buruknya? Apakah kita tega menyakitinya? Coba lihat, hanya di ujung kuku yang bergetar itu satu tubuh. Yang mata itu berair tanpa diminta. Ya, yang mengucap itu mulut. Yang kone campak itu pisau yang dipegang tadi itu. Ikut yang buat sakit tuh dicampak kan pisau. Maka aneh Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam satu tubuh kita ini kita masih saling fitnah. Aneh kita saling menceritakan buruknya. Aneh kita saling mengadu domba. Padahal Rasulullah mengatakan kamatsalil jasadi wahid. Seperti satu tubuh. Bapak Ibu rahimakumullah, yakinlah saya, kita, kami, apapun panggilannya, satu tubuh yang saling menguatkan. Satu tubuh yang saling menguatkan. Saya melihat fenomena hari ini Bapak Ibu rahimakumullah. Formalitas fisik sampean banyaknya. Busuwo salam. Salamnya itu kadang-kadang sakit tangan awak tuh dia bukan itu. Dipogang itu. Bahkan saking akrabnya cipiki. Alhamdulillah, dapatlah sebuah. Beko sampai di kodai, ketuan apa itu? Ketuan. Padahal yang ketuan itu tubuh dia. Ya, yang ketuan itu adalah dirinya. Kenapa Rasulullah katakan masalul mu'min masalul jasadi wahid. Satu tubuh, yang difitnah itu tubuhnya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ingat ini. Ketika saya akan fitnah saudara saya, ketika akan saya gunjing saudara saya, ketika saya akan menceritakan buruknya, ingat, saya kata Rasulullah dengan mukmin yang lain itu adalah satu bagian tubuh yang nggak boleh saling menyakitkan. Satu tubuh itu kasih sayang, satu tubuh itu saling cinta, satu tubuh itu saling lemah lembut. Apabila satu sakit, maka yang lain saling menguatkan. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah sudah 7.30, 7:03, bukan 7.30, 7:03. Mudah-mudahan dengan kajian singkat ini hati kita lembut ketika melihat wajah-wajah kaum mukminin. Iko misalkan MDI, lomboi sama MDI samiang, no boleh do. IKMI, lomboi sama IKMI samiang, no cukup do. Ya, apa lagi? Banyak organisasi kan, karena itu yang hadir dua itu di siku kan. IKADI, lomboi sesama IKADI samiang, no boleh do. Tapi lemah lembut itu kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin. Awak ketongahkan dakwah ini Bapak Ibu rahimakumullah bersama-sama, kata kunci terakhirnya sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Ya, sesama biskota dilarang mendahului. Yang diperintahkan itu adalah saling menasihati. Jadilah dokter, jadilah dai di dalam berdakwah, bukan yang ponis salah seorang dan seterusnya. Jangan-jangan 5 menit sebelum dia mati taubat. Tidak tahu kita kan? Jangan-jangan 5 menit sebelum dia mati taubat masuk surga. Kita siapa yang jamin? Maka jadilah dai, jadilah dokter, bukan jadi orang yang tukang ponis. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم